Teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi kita sudah selesai dengan structure secara teori ya. Kita lanjut di listening untuk hari ini. Nah, lebih tepatnya kita nanti akan belajar listening yang bagian pertama, gitu ya. Jadi di listening nanti teman-teman akan diberi 50 pertanyaan. Nah, 50 pertanyaan itu dibagi menjadi 3 parts atau 3 bagian, teman-teman. Yaitu part A, namanya adalah short conversations atau dialog pendek. Kemudian short B, maksud saya part B, maaf. Part B atau bagian kedua ya, yaitu long conversations atau dialog panjang. Dan juga part C atau bagian ketiga, namanya adalah long talks atau pembicaraan yang panjang. Atau monolog nama lainnya. Nah, hari ini kita akan fokus dulu dengan yang part A ya, teman-teman. Dan teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawaban pilihan A, B, C, D. Kalau teman-teman tidak menemukan jawaban dalam waktu 12 detik tersebut, soalnya akan langsung pindah ke nomor berikutnya. Gitu ya. Dan kita nggak bisa kembali ke nomor sebelumnya ya, teman-teman. Jadi listening ini kita kayak ngikutin alur dari soalnya. Jadi kita nggak bisa kembali, kita nggak bisa pause untuk audionya. Kemudian kita nggak bisa eh, putar kembali gitu ya. Jadi hanya bisa diputar sekali dan itu pun otomatis nanti ketika soalnya sudah dibacakan otomatis timernya akan berjalan 12 detik. Kalau teman-teman belum menjawab otomatis akan pindah ke nomor setelahnya. Gitu ya. Jadi tidak menunggu teman-teman menjawab tapi waktunya itu akan terus berjalan, teman-teman. Nah, makanya di listening ini saya lebih menekankan ke pembiasaan. Jadi pembiasaan teman-teman latihan dalam waktu yang singkat. Gitu ya, teman-teman. Sekali lagi mohon nanti dibiasakan untuk latihan. Nah, untuk hari ini kita akan ke listening bagian pertama. Listening bagian pertama itu adalah nomor 1 sampai nomor 30. Nah, jadi bisa dibilang listening bagian pertama itu paling banyak di antara 3 bagian listening, teman-teman. Gitu ya. Jadi bisa dibilang 60%-nya gitu ya. Dari listening itu adalah listening part A. Nah, di listening part A nanti, teman-teman di setiap nomornya akan mendengarkan percakapan antara 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nah, nanti si A itu ngomong apa, gitu ya. Jadi ngomong sesuatu, kemudian dijawab oleh si B. Nah, kemudian diikuti oleh pertanyaan yang dibacakan oleh naratornya atau ada yang bacain soalnya lah gitu, teman-teman. Dan di tahun 2024 ini, soal di listening, terutama kalau teman-teman ngambil yang online ya, itu sekarang sudah ditulis, teman-teman. Nah, kalau dulu soalnya itu cuma dibacakan, ya, yang ditulis cuma pilihan A, B, C, D-nya aja. Nah, kalau sekarang soalnya ditulis, pilihan A, B, C, D-nya juga ditulis. Jadi lebih mudah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi tipsnya nanti di listening ini, teman-teman harus fokus dari awal. Jadi si A ngomong apa, nanti teman-teman harus fokus, jangan kayak saya kemarin ya. Saya kemarin waktu tes itu kayak apa teman-teman ya, menyepelekan. Jadi ketika sambil mendengarkan itu disambil mikir yang lain, disambil kayak menggumam gitu. Jadi kayak acuh gitu, teman-teman. Seperti itu. Jadi saran saya nanti teman-teman harus fokus kalau mau nilainya tinggi gitu ya. Nah, jadi si A nanti itu start conversation atau memulai pembicaraan, otomatis dia yang membawa notion, teman-teman. Notion sendiri itu adalah maksud pembicaraan atau tujuan pembicaraan. Jadi, tujuan atau maksud pembicaraan itu mau ngapain atau dibawa kemana. Nah, itu tergantung sama si A. Gitu ya, makanya penting banget untuk memahami apa yang si A katakan atau tanyakan. Nah, kemudian si B itu nanti adalah yang responden atau yang tugasnya merespon, menanggapi, menjawab gitu ya. Nah, jadi otomatis si B ini adalah yang membawa decision atau keputusan atau conclusion, kesimpulan mengenai percakapan mereka. Nah, cuman teman-teman, si B ini nanti kadang menjawabnya menggunakan idiom. Walaupun jarang, tapi ada beberapa soal listening part A ini si B itu menjawab pertanyaan si A atau merespon si A itu menggunakan idiom, teman-teman. Nah, idiom sendiri itu apa? Idiom itu adalah ungkapan yang kita nggak bisa tangkap atau kita artikan langsung kata per kata. Jadi harus kita sambungkan dengan apa yang diucapkan sebelumnya oleh si A. Gitu ya, supaya tahu artinya. Contohnya gini, di dalam bahasa Indonesia misalnya, teman saya ngajak saya makan, bro ayo makan. Kemudian saya menjawab, aduh perutku udah mau meledak. Nah, itu bukan berarti benar-benar perutnya mau meledak, teman-teman.
gitu ya. Tapi itu maksudnya adalah sudah kenyang. Karena nggak nyambung kalau misalkan kita diajak makan terus kita bilang, aduh perutku mau meledak, kan nggak nyambung teman-teman. Jadi disambungin. Oh maksudnya perutnya mau meledak itu artinya perutnya sudah full gitu ya. Sudah penuh, nggak bisa dimasuki makanan lagi. Artinya si B itu menolak ajakan si A. Seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan idiom. Ya nggak bisa langsung diartikan langsung seperti itu, tapi teman-teman harus sambungkan dengan yang diucapkan sama si A. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman harus berhati-hati dengan distractors atau pengecoh, ya. Nah, pengecoh di sini yang saya maksud adalah kadang satu atau dua pilihan, maksudnya satu atau dua kata yang teman-teman dengar diucapkan oleh si B, itu nanti dimasukkan ke dalam kalimat pilihan salah satu dari A, B, C, D, teman-teman. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B, itu biasanya malah salah. Karena keseluruhan kalimat atau ceritanya itu sudah dirubah. Nah, biasanya malah jawaban yang benar, teman-teman ya, itu malah menggunakan kata-kata yang berbeda yang teman-teman nggak dengar diucapkan sama si B, tapi maknanya atau artinya sama. Nah, jadi pilihan A, B, C, D itu nanti biasanya menggunakan sinonim. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau nggak sinonim ya paraphrase sama artinya. Jadi menggunakan kata-kata lain untuk menyampaikan ide atau gagasan yang sama, intinya sama. Seperti itu. Gitu ya. Misalkan si B bilang saya sudah kenyang. Nah, nanti di pilihan ganda itu ditulisnya si B tidak lapar. Gitu, teman-teman. Jadi tidak ada sudah kenyang tapi ditulisnya tidak lapar lagi. Seperti atau misalkan eh, tidak 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 ada keinginan makan lagi misalkan seperti itu. Nah, itu yang saya maksud dengan distractors. Jadi hati-hati, kadang satu atau dua pilihan mengandung satu kata atau dua kata yang diucap sama si B, nah tapi biasanya kalimatnya sudah dirubah atau informasinya sudah dirubah, jadi malah salah nanti kalau dipilih. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi saya akan fokus ke latihan. Sebelum kita ke latihan, mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya mute semuanya supaya nanti teman-teman ketika latihan bisa lebih fokus gitu ya. Dan supaya teman-teman jawabannya hanya bisa saya yang melihat, saya rubah dulu pengaturannya. Oke, nah silahkan dicoba dulu ya teman-teman, jangan takut salah. Silahkan. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab, ada yang menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, dan juga Delta. Nah, sudah lengkap teman-teman berarti. Mari kita cek bersama ya, kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya, kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, "Can I have an ashtray, please?" Nah, ashtray itu artinya asbak, teman-teman. Jadi si cowok itu minta asbak atau butuh asbak gitu ya. Bolehkah saya minta asbak? Kemudian si cewek menjawab, "Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette." Oh, merokok tidak diperbolehkan di sini. Kamu akan harus mematikan rokokmu. Nah, pertanyaannya adalah, what does the woman ask the man to do with the cigarette? Apa yang si wanita minta kepada si cowok untuk dilakukan dengan rokoknya? Nah, tadi you will have to extinguish. Kamu harus memadamkan atau mematikan rokokmu. Nah, di pilihan A, B, C, D yang artinya mematikan atau extinguish, memadamkan apinya gitu ya, teman-teman. Itu adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Ini yang namanya adalah phrasal verb. Sebentar, teman-teman. Nah, itu namanya phrasal verb atau gabungan kata yang artinya nanti jadi satu.
Nah, jadi sebenarnya put kan artinya meletakkan ya, tapi kalau dia ketambahan namanya partikel, bukan participle ya, tapi partikel, teman-teman, itu nanti akan berubah arti. Nah, jadi kalau kita geser ke bawah, kita cari istilah namanya phrasal verb. Sebentar, gimana ya? Nah, ini teman-teman, ini adalah urutan-urutan phrasal verb. Nah, kita cari yang put out. Nah, ini teman-teman. Put out, kalau kita klik, nah itu adalah phrasal verb atau kata kerja yang berbentuk frase. Frase itu lebih dari satu kata seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, arti pertama dari put out itu adalah, atau sinonimnya, itu adalah extinguish atau memadamkan, mematikan. Gitu ya. Lebih tepatnya untuk api atau rokok dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi jawabannya yang tepat untuk soal yang tadi itu adalah maaf teman-teman, bukan yang ini ya, maaf. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, yaitu put it out. Nah, ini namanya phrasal verb. Nah, phrasal verb itu bagian dari vocab. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan vocab baru, mohon ditulis supaya tidak hilang, teman-teman. Put out itu sinonimnya adalah extinguish atau memadamkan. Nah, kalau put away itu artinya menjauhkan. Kalau put off itu adalah menunda. Gitu ya. Kalau yang delta put down itu artinya menjatuhkan atau meletakkan lah, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie untuk memadamkan rokok tersebut. Oke, lanjut lagi ke number 2. Silahkan. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Alright guys, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, bravo, dan juga delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti ada juga Charlie, nah berarti sudah lengkap juga. Mari kita dengarkan dulu, silakan teman-teman. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bilang, can you finish this project within the next 2 hours? Bisakah kamu menyelesaikan proyek ini dalam waktu 2 jam? Nah, kemudian si cowok menjawab, what you're asking for is not impossible. Apa yang kamu minta itu tidaklah tidak mungkin. Atau bukanlah tidak mungkin. Nah, berarti mungkin saja atau bisa. Gitu ya, teman-teman. Yang kamu minta itu bisa dilakukan. Nah, apa yang si cowok maksud, what does the man mean? Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. The woman's request can be accomplished. Jadi permintaannya si cewek itu bisa dipenuhi. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Atau sambil kita artikan semuanya ya, supaya teman-teman bisa tahu kenapa alfa salah, bravo salah, delta salah. Yang alfa itu kalau diartikan, tidak mungkin untuk menyelesaikan proyeknya si wanita. Padahal tadi dijelaskan yang kamu minta itu tidaklah tidak mungkin atau bukanlah tidak mungkin. Nah, berarti mungkin ya, teman-teman. Kalau yang bravo, 2 jam itu terlalu singkat untuk menyelesaikan proyek tersebut. Bukan juga, karena jelas si cowok bilang apa yang kamu minta itu bukanlah tidak mungkin. Artinya bisa dilakukan dalam waktu 2 jam, teman-teman. Nah, bravo bukan ya. Kalau yang delta, si wanita itu should not request. Berarti sebaiknya tidak meminta atau melakukan permintaan project yang tidak mungkin sedemikian itu. Project yang sangat tidak mungkin itu. Kalau diartikan seperti itu. Bukan ya, teman-teman. Jadi yang lebih tepat adalah yang Charlie. Lanjut ke number 3. Silahkan, teman-teman. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga bravo. Oke, kita cek bersama ya, apakah bravo atau delta. Kita dengarkan kembali, silahkan teman-teman. Number 3. Can you take a shot of this?
Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Nah, jadi si cewek bertanya, can you take a shot of this? Bisakah kamu take a shot of this? Bisakah kamu meng-shot ini? Nah, take a shot itu artinya banyak banget, teman-teman. Bisa artinya mencoba, give it a shot, give it a try, gitu ya. Bisa juga menembak, take a shot, take a chance, gitu ya, mengambil kesempatan. Bisa juga mengfoto, gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa arti take a shot di sini, kita dengarkan apa jawaban si B. Nah, si B menjawab, yes I can. Tentu saja saya bisa. There's still a little film left in the camera. Ada sedikit film yang tersisa di dalam kameranya. Nah, pertanyaannya, apa yang si cowok itu kemungkinan besar sedang lakukan? Nah, karena si cowok bilang ada sedikit film yang tersisa di dalam kamera, dia pegang kamera ya, teman-teman. Jadi ya bukan nonton film, tapi dia malah menangkap gambar. Jadi take a shot di situ artinya adalah mengfoto. Gitu ya, bukan menonton film. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo hunting berburu. Kalau berburu gambar mungkin iya, teman-teman. Tapi di sini tidak ada kata gambarnya ya. Jadi ini kayak hanya berburu binatang aja. Jadi yang bravo bukan. Kalau yang Charlie buying film, membeli film, bukan ya. Karena take a shot itu sama kayak take a picture. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang Charlie bukan. Nah, jawabannya adalah yang delta. Taking photos. Seperti itu. Jadi mengfoto atau mengambil gambar, mengambil foto gitu ya. Lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, Charlie, dan juga delta. Kita cek bersama apakah alfa, Charlie, atau delta. Kita dengarkan dulu teman-teman. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Nah, jadi si cowok bertanya, can you tell me about any previous office experience you have? Bisakah kamu memberitahuku pengalaman kantor sebelumnya yang kamu miliki? Nah, kemudian si cewek menjawab, I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. Saya sudah bekerja sebagai seorang resepsionis di suatu kantornya dokter gitu ya, teman-teman, selama 1,5 tahun. Nah, apa yang si cewek kemungkinan sedang lakukan? Nah, si cewek ditanyai mengenai pengalaman bekerja sebagai intinya kerja kantoran sebelumnya gitu ya. Kemudian dia menjawab kalau dia sudah bekerja sebagai seorang resepsionis di suatu kantor dokter selama 1,5 tahun. Nah, jadi untuk jawaban A, B, C, D yang paling mungkin itu adalah yang delta, teman-teman. Interviewing for a job. Jadi dia menghadiri sebuah wawancara untuk sebuah pekerjaan. Itu ya, makanya ditanyain pengalaman kantor tadi atau pengalaman kerja. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu kembali. Silahkan teman-teman. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Nah, jadi si cowok bertanya, did you enjoy the theater performance last night? Apakah kamu menikmati atau apakah kamu suka dengan pertunjukan teater tadi malam? Nah, kemudian si cewek menjawab, it wasn't all I had hoped for. Itu belum semua yang saya harapkan. Nah, artinya si cewek ini kurang puas, teman-teman. Gitu ya. Nah, apa yang
si cewek katakan mengenai pertunjukannya, nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo gitu ya. It was rather mediocre. Jadi itu apa namanya? Itu agak biasa-biasa aja. Seperti itu. Karena kalau yang alpha, it met her expectations, artinya theater performance-nya itu memenuhi atau sesuai dengan ekspektasinya atau harapannya. Bukan ya, jelas dia bilang not all I had hoped for. Belum semua yang saya harapkan untuk dilihat seperti itu. Nah, kalau yang Charlie itu merupakan apa yang dia harapkan untuk dilihat. Belum semua, jelas ada not all kita dia, teman-teman. Kalau yang delta itu adalah pertunjukan terakhir. Nah, tiba-tiba ada terakhir dari mana kita bisa tahu, padahal di percakapan tadi nggak ada ya, teman-teman. Nah, berarti yang delta bukan. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu teman-teman, silahkan. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, do you get to many of the university's football games? Apakah kamu get to many itu berarti artinya gini teman-teman. Apakah kamu menghadiri gitu ya atau pergi ke pertandingan sepak bola kampus dengan sering, many ya, berarti maksudnya dengan berkali-kali, many times. Nah, kemudian si cowok menjawab only rarely, jarang banget. Nah, apa yang si cowok maksud? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. He doesn't go to games often. Jadi, si cowok itu tidak menghadiri pertandingan sepak bola kampus maksudnya ya, dengan sering. Karena dia bilangnya only rarely, jadi jarang-jarang seperti itu. Kalau yang alpha kenapa salah? Karena di situ dibilang he has never, dia tidak pernah pergi atau menghadiri pertandingan apapun. Nah, bukan tidak pernah tapi jarang, teman-teman. Jarang itu masih pernah ya, cuman untuk frekuensi yang sedikit seperti itu. Nah, jadi alpha bukan. Kalau yang bravo, the football team rarely wins. Tim sepak bolanya itu jarang sekali menang. Nah, jarangnya tadi bukan sepak bolanya menang atau tidak, tapi apakah si cowok itu sering nonton atau tidak, atau sering pergi ke pertandingan atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang yang Bravo bukan. Kalau yang Delta, timnya kampus atau tim sepak bolanya kampus itu jarang sekali bermain sepak bola. Nah, bukan timnya kampus ya, tapi si cowok, teman-teman, itu jarang nonton sepak bola atau pertandingan sepak bola kampus seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Charlie, kita cek bersama. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Nah, jadi si cewek bertanya, do you know when you're going to be ready to leave? Apakah kamu sudah memutuskan gitu ya, kurang lebih kalau diartikan. Jadi, kamu sudah pasti kapan mau berangkat? Kapan siap berangkat gitu ya? Nah, kemudian si cowok menjawab, I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. Jadi, saya harap kita bisa pergi sedikit lebih larut malam nanti. Jadi agak larutan, agak maleman gitu ya. Nah, I'd like to get a little rest. Jadi saya mau istirahat sedikit sebelum kita berangkat.
Nah, apa yang si cowok ingin lakukan dulu? Dan si cowok itu pengen istirahat sebentar ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Take a short nap. Nap itu bukan selalu berarti tidur ya, teman-teman. Jadi istirahat yang sejenak itu bisa diartikan nap. Seperti jadi it's not necessarily sleeping gitu ya. Jadi nggak selalu maksudnya itu tidur. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Kalau yang Bravo, go out now, berangkat sekarang. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, enjoy the rest of the evening, menikmati sisa malamnya. Nah, berarti berangkatnya pagi, gitu ya. Yang Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, have a little snack before going out. Jadi membeli camilan, sedikit camilan sebelum berangkat. Nah, bukan untuk membeli camilan, tapi dia mau istirahat dulu, teman-teman. Itu ya, jadi jawabannya yang alpha. Lanjut ke number 8. Silahkan, teman-teman. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that two heads are better than one. What does the man mean? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Ada juga Delta. Kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that two heads are better than one. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, do you prefer to work on this assignment alone or together? Apakah kamu memilih untuk mengerjakan tugas ini sendiri apa bareng? Nah, kemudian si cowok bilang, in this case, I think that two heads are better than one. Dalam hal ini, saya rasa dua kepala itu lebih baik daripada satu kepala. Nah, artinya si cowok ini pengen nyari orang untuk diajak diskusi lah gitu teman-teman. Karena beda kepala, beda isi, maksudnya beda isi gagasan gitu ya. Nah, supaya bisa berdiskusi, bisa bertukar gagasan atau ide seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. He prefers not to work on it by himself. Jadi dia lebih memilih untuk tidak mengerjakannya sendirian. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alpha atau Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali ya, teman-teman. Silahkan. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, did you spend very much time on this assignment? Apakah kamu menghabiskan banyak sekali waktu untuk mengerjakan tugas ini? Nah, si cewek menjawab, only rarely have I put so much time into an assignment. Jarang sekali loh saya tuh apa namanya teman-teman? Jarang sekali kok saya tuh menyelesaikan tugas itu dengan waktu yang lama. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti si cewek ini mengerjakannya ya nggak lama gitu, teman-teman. Gitu ya, karena kalau ada orang ditanya misalnya, kamu kalau ngerjain ini kemarin lama nggak? Nah, kemudian terjawabnya adalah, nggak pernah aku ngerjain tugas lama-lama. Kan berarti ngerjainnya itu berarti nggak lama gitu ya, teman-teman. Maksudnya singkat atau kayak biasanya lah, seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alpha, gitu ya. She spent her normal amount of time on it. Jadi si cewek itu menghabiskan jumlah waktu normalnya untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi udah kayak biasa-biasanya gitu. Nggak terlalu lama seperti itu. Kalau yang Bravo jarang sekali bagi si cewek untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi tugasnya nggak selesai jadinya teman-teman. Bukan ya. Kalau yang Charlie jarang sekali bagi si cewek untuk mengeluarkan tenaga apapun dalam suatu tugas. Itu juga bukan ya, karena bukan masalah tenaga tapi waktu teman-teman, seperti itu. Malah itu yang Charlie bilangnya
si cewek ini nggak pernah ngeluarin tenaga apapun kalau ngerjain tugas seperti itu. Jadi bukan ya. Kalau yang delta, si cewek itu menghabiskan lebih banyak waktunya daripada biasanya dengan tugas tersebut. Bukan juga ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa tadi. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Silahkan. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Nah, ini idiom juga, teman-teman. Ya, jadi si cowok itu bilang, do you think you'll be able to find someone else to head this committee? Apakah kamu rasa kamu bisa menemukan orang yang lain untuk memimpin komite ini? Nah, kemudian si cewek bilang, no problem, you're off the hook. Tidak masalah, kamu lepas dari kail. Nah, kalau diartikan kata per kata seperti itu, maksudnya lepas dari kail itu artinya si cowok sudah lepas dari tanggung jawab untuk memimpin komitenya, teman-teman. Artinya dia sudah nggak perlu khawatir karena si cewek itu merasa dia bisa mencari orang lain untuk memimpin rapat tersebut. Itu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. The man is no longer responsible. Jadi si pria itu tidak lagi memiliki tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab itu memiliki tanggungan gitu, teman-teman. Jadi dia nggak lagi diberi tanggung jawab untuk memimpin komite itu, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Kalau yang Delta, pertemuan komite tersebut atau rapat komitenya itu telah ditunda. Nah, bukan ditunda ya, teman-teman, tapi kepalanya diganti atau yang memimpin diganti. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Off the hook itu lepas dari tanggung jawab atau tidak lagi bertugas atau bahasa Indonesia yang enak itu tidak lagi intinya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, silahkan teman-teman. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Alright guys, so thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, dan juga Delta. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Nah, jadi si cewek itu bertanya, doesn't Kathy have to work tonight? Bukannya Kathy itu harus kerja ya nanti malam atau malam ini. Nah, kemudian si cowok menjawab, luckily, fortunately, she was able to persuade her roommate to take a shift. Jadi untungnya Kathy itu mampu mempengaruhi atau membujuk gitu ya teman-teman teman sekamarnya untuk mengambil shiftnya atau menggantikan shiftnya. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok mengenai Kathy? Nah, berarti Kathy itu sebenarnya memang ada jadwal atau harusnya kerja, tapi Kathy bisa mempengaruhi atau membujuk temannya supaya menggantikan dulu jadwalnya kerja malam ini tadi, gitu ya. Nah, berarti Kathy tidak lagi bertanggung jawab tadi, maksudnya tidak lagi ada tanggungan gitu, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Delta ya. Her roommate will work in her place. Jadi teman sekamarnya itu akan bekerja dalam jadwalnya atau apa teman-teman, in her place ini bukan berarti di tempatnya Kathy ya, tapi menggantikan tanggung jawabnya Kathy. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Number 12.
Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Alright, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman antara menjawab Alpha atau Charlie. Oke, kita cek. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, has the lawyer received the letter yet? Sudahkah pengacaranya menerima suratnya? Kemudian si cewek menjawab, the letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. Suratnya dikirimkan ke kantor pengacara oleh si kurir tepat tadi pagi. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti suratnya sudah dikirimkan. Gitu ya, teman-teman. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang bravo. Gitu ya. Jadi, the courier has already made the delivery. Jadi, kurirnya atau pengantar suratnya itu telah melakukan pengiriman atau telah menyelesaikan pengirimannya. Nah, yang alpha kenapa salah? Yang alpha itu berbunyi seperti ini, teman-teman. The lawyer atau pengacaranya mengirimkan suratnya pagi tadi. Nah, pengacara itu bukan sebagai pengirim, tapi dia sebagai recipient atau penerima, teman-teman. Itu ya. Jadi yang salah adalah yang delivernya. Harusnya receive. Gitu ya. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang Charlie, suratnya kepada kurir telah diterima. Nah, suratnya itu bukan untuk kurir, teman-teman. Suratnya itu adalah untuk lawyer. Kurirnya itu yang bertugas mengirimkan. Gitu ya. Jadi yang Charlie itu salahnya adalah to the courier. Jadi surat kepada kurir itu telah diterima. Nah, suratnya bukan kepada kurir, tapi kepada lawyer. Kalau yang Delta, kantor pengacaranya itu tidak memiliki surat. Bukan ya, karena sudah dikirimkan tadi pagi sama si kurir, teman-teman, suratnya. Seperti itu. Jadi kemungkinan kantornya memiliki surat atau mendapatkan surat gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang bravo. Kurirnya telah melakukan pengiriman suratnya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, jangan takut salah, teman-teman. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, dan juga Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, di sini ada idiom dari keluarganya phrasal verb ya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita artikan kata per kata, harus diartikan jadi satu gitu. Nah, jadi si cewek bertanya, have you met the new neighbors yet? Sudahkah kamu menemui tetangga baru kita? Kemudian si cowok menjawab, no, I haven't. Belum. Why don't we go call on them? Kenapa nggak kita call on them? Nah, call on itu satu kesatuan, itu phrasal verb, teman-teman. Kalau kita mau cek artinya, kita pergi ke kamus mencari kata call. Atau coba kita cari langsung call on gitu ya, teman-teman. Karena tadi put out itu langsung ada gitu ya. Oh, sorry, ternyata nggak ada, teman-teman. Adanya kata benda, preposisi diikuti kata benda on call. Berarti kita cari kata call-nya. Kata dasarnya gitu ya. Nah, yang kata kerja, kemudian kita cari yang ada tambahan on, yang tebel-tebel seperti ini, dinomori sendiri ya, teman-teman. Kemudian yang gandengannya adalah on. Sebentar, coba kita cari collocation, bukan ya. Nah, ini teman-teman, yang hitam-hitam gini ya. Nah, ini call on atau call upon. Teman-teman boleh bilang call on ataupun call upon, artinya sama. Lah, sebentar teman-teman.
Nah, call on atau call upon somebody or something itu adalah phrasal verb. Jadi artinya satu kesatuan, teman-teman. Yaitu misalnya call on somebody itu to formally ask someone to do something. Atau pengertian kedua adalah to visit someone for a short time. Jadi artinya mampir sebentar, menjenguk sebentar. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah visit. Oke, maksudnya call on itu artinya adalah visit. Nah, jadi sudahkah kamu menemui tetangga baru kita? Belum. Kenapa nggak kita mengunjungi atau mampir ke mereka sebentar atau menjenguk mereka sebentar? Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti jawaban yang tepat adalah yang bravo ya. They should visit their neighbors. Mereka sebaiknya mengunjungi tetangga-tetangga mereka yang baru itu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Ada juga jawaban Delta. Oke, antara Charlie, Delta, atau Bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Nah, ini expression atau ungkapan ya, teman-teman. Jadi si cowok bertanya, how did Anna react to the situation? Gimana reaksi Anna terhadap situasinya? Nah, kemudian si cewek menjawab, she couldn't have been more delighted. Dia nggak bisa lagi lebih sesenang ini. Jadi dia itu udah, senangnya itu udah mentok, teman-teman. Nggak bisa lebih senang daripada sekarang. Berarti dia itu senang banget. Sampai sampai level kesenangannya itu udah dimaksimal gitu ya. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi she couldn't have been more delighted itu sama kayak kita bilang I couldn't agree more. I couldn't agree more. Saya tidak bisa setuju lagi. Itu artinya dia sangat setuju. Udah nggak bisa lebih setuju lagi daripada sekarang. Jadi udah paling setuju, teman-teman. Gitu ya. Nah sama, she couldn't have been more delighted. Dia nggak bisa lebih senang lagi daripada sekarang. Artinya dia sangat senang atau cukup senang. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. She was quite pleased. Dia cukup senang. Nah yang Alpha sama yang Charlie itu sama, teman-teman. She was not satisfied. Dia tidak senang atau tidak puas gitu ya. Kalau yang Charlie dia tidak bisa menerimanya. Sama, dia tidak puas, tidak senang. Nah, sama juga dengan yang Delta. She wished she had been happy. Dia berharap, kalau pakai wish itu berharap tapi tidak kejadian, teman-teman. Jadi kayak berkebalikan dengan fakta. Misalkan saya berharap saya adalah seekor lebah. Nah, harapan yang tidak bisa dipenuhi itu pakai wish ini. Oke, jadi Ana itu berharap dia itu bahagia. Berarti dia tidak bahagia, teman-teman. Tidak senang. Sama, Alpha, Charlie, Delta sama. Tidak mungkin ada 3 jawaban benar. Nah, satu-satunya yang beda adalah yang Bravo. Nah, teman-teman juga bisa pakai cara itu kalau ketinggalan pembicaraan. Ya, tapi itu memang perlu dilatih juga karena waktunya cuma 12 detik, teman-teman. Gitu ya. Jadi memutuskan untuk menjawab dalam waktu singkat itu kalau misalkan teman-teman tadi apa ya saya lupa ketinggalan gitu. Cari jawaban yang paling berbeda. Kalau misalkan ada jawaban yang intinya sama atau maknanya sama. Gitu ya. Jadi nggak mungkin ada lebih dari satu jawaban benar. Oke, pasti jawabannya cuma satu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie dan juga Delta. Lengkap teman-teman. A, B, C, D. Mari kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan. Silakan. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean?
Nah, jadi si cowok bertanya, how serious was the accident? Seberapa parah kecelakaannya? Nah, kemudian si cewek bilang, well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. Jadi, pengendara sepeda motornya itu dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Nah, berarti parah ya, teman-teman, sampai dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Kalau nggak parah ya di tempat langsung damai dan pergi masing-masing, misalkan gitu. Nah, berarti kalau sampai dibawa ke rumah sakit berarti parah. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. An ambulance took the rider to the hospital. Sebuah ambulan itu membawa pengendara sepeda motornya ke rumah sakit. Yang alfa kenapa salah? Yang alfa itu the rider took the road to the hospital. Si pengendara motor itu memilih jalan menuju rumah sakit. Bukan ya, kita nggak tahu jalan kemana yang dipilih sama si cowok. Maksudnya bukan si cowok, maaf, si pengendara sepeda motornya. Itu ya, jadi nggak ada di percakapan tadi. Artinya yang alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, ambulannya meninggalkan rumah sakit dengan pengendara sepeda motornya. Itu juga bukan, teman-teman. Justru mereka menuju rumah sakit. Gitu ya, pengendara sepeda motornya dibawa pakai ambulan ke rumah sakit. Nah, kalau yang Delta, pengendara motorcycle-nya itu mengikuti ambulan, berarti di belakangnya ambulan gitu ya, menuju rumah sakit. Bukan, teman-teman, karena jelas in an ambulance, di dalam sebuah ambulan, berarti dimasukkan ke ambulan. Bukan dia mengikuti di belakangnya, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga Charlie, ada juga delta. Jadi alfa, Charlie, atau delta. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali dulu ya. Silahkan teman-teman. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bilang, I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. Jadi, tidak bisa aku percaya. Kita benar-benar kehujanan salju di sini. Atau benar-benar turun salju di sini. Nah, kemudian kita jarang sekali loh mendapatkan salju di bagian selatan sejauh ini. Nah, kemudian si cowok bilang, I wish it had been a little colder. Saya harap ini sedikit lebih dingin. Then the snow might have stuck around longer. Jadi sehingga atau kemudian saljunya itu mungkin telah berada di situ, maksudnya telah tetap ada di sekitar mereka sedikit lebih lama lagi. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Dan berarti suhunya itu nggak cukup dingin ya, teman-teman, sehingga saljunya itu banyak yang meleleh. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha. Gitu ya. It was not cold enough. Jadi suhunya itu nggak cukup dingin, makanya banyak yang mencair. Makanya si cowok bilang, I wish it had been a little colder. Saya harap di sini sedikit lebih dingin supaya saljunya itu tetap ada. Gitu ya. Nah, berarti kenyataannya tidak cukup dingin sehingga saljunya itu mulai mencair. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa atau delta kita cek bersama. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply?
Nah, jadi si cowok dia bilang, I didn't realize before how tall this building is. There can be too many more flights of stairs to go. Aku nggak menyadari, aku nggak tahu gitu ya sebelumnya betapa tingginya bangunan ini atau gedung ini. Nggak mungkin masih ada anak tangga lagi yang harus kita lewati. Nah, kemudian si cewek menjawab, if only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all the stairs. Seandainya saja elevatornya itu tidak rusak, kemudian kita tidak akan harus memanjat anak tangga ini. Kan bisa naik elevator, maksudnya gitu ya. Nah, tapi karena elevatornya rusak, mereka mau nggak mau harus naik anak tangga. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Jawaban yang benar adalah alpha, teman-teman. She took the stairs out of necessity. Jadi si cewek itu mengambil anak tangga atau memilih anak tangga karena kepepet. Out of necessity itu karena harus mau nggak mau gitu ya. Karena keharusan. Nah, kalau yang delta tidak bisa karena yang delta itu berbunyi si cewek itu lebih menyukai atau lebih memilih untuk menaiki anak tangga. Nah, jadi bukan nggak ada pilihan ya teman-teman. Dia suka nggak suka, mau nggak mau harus melewati anak tangga. Kenapa? Karena elevatornya yang mereka biasanya lewati itu rusak seperti itu. Nah, jadi jawabannya bukan yang delta tapi yang alpha. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke number 18, silakan. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo dan juga Charlie. Kita cek bersama ya. Silakan didengarkan kembali teman-teman. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu dia bilang, I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. Aku mau mampir dulu ke toko ini sebentar dan mendapatkan, maksudnya membeli gitu ya, membeli beberapa majalah untuk dibaca. Nah, si cewek bilang, but the plane is taking off soon. Pesawatnya ini udah mau berangkat loh, udah segera mau berangkat, udah mau segera lepas landas. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, artinya mereka nggak punya waktu, teman-teman. Mau nggak mau harus segera menuju pesawat. Kalau nggak gitu ketinggalan bisa-bisa. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang alpha. The flight is departing in the near future. Penerbangannya itu segera berangkat dalam waktu yang dekat. Dalam waktu dekat. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah? Yang Bravo itu pesawatnya itu lepas landas awal atau lebih awal gitu ya. Nah, bukan lebih awal sesuai jadwal, teman-teman. Cuman karena mereka sudah mepet, memang mau tibanya itu mepet, nggak ada waktu buat mampir-mampir. Jadi yang Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie si cowok itu perlu untuk membuat rencana segera. Nah, itu plans, teman-teman, bukan plane. Kalau di audio tadi the plane is taking off soon, bukan plan ya, tapi plane. Beda, teman-teman. Nah, jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta pesawatnya itu taking up space itu menghabiskan tempat. Nah, nggak ada hubungannya ya, teman-teman. Bukan ngomongin apakah pesawatnya itu terlalu besar di tempat situ atau tidak. Ya, tapi pesawatnya itu sudah mau berangkat. Mereka nggak punya waktu lagi. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Lanjut ke number 19. Silakan. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Silahkan. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking.
Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Nah, jadi si cowok dia kayak ngeluh gitu ya. Dia bilang, "It's an awfully long walk home and I'm more than a little tired." Ini merupakan jalan pulang yang sangat panjang dan saya merasa lebih dari sekedar lelah. Intinya saya lelah banget gitu ya. Nah, kemudian si cewek menjawab, "Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep." Ayo kita naik bis aja daripada jalan. Jadi kamu akan bisa sampai rumah dengan cepat dan tidur. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek atau apa yang disarankan sama si cewek? Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Going home on the bus. Jadi pulang naik bis atau di atas bis, maksudnya menggunakan bis gitu ya. Kalau yang Bravo tidur di bis. Bukan ya, teman-teman, tidak disarankan tidur di bis. Dia tadi disarankannya tidur kalau sudah sampai rumah. Jadi to get home quickly and get some sleep. Jadi pulang dengan cepat dan tidur. Seperti itu. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie taking a quick walk, berjalan cepat. Bukan ya teman. Jadi bukan masalah apakah jalannya itu harus dicepetin atau tidak. Tapi nyari alternatif pulang yang lain. Gitu ya. Jadi naik bis. Charlie bukan. Kalau yang Delta, getting some sleep before going home. Jadi tidur dulu sebelum pulang. Itu juga bukan teman-teman. Jadi naik bis dulu sampai rumah baru tidur. Jadi jawabannya yang alpha gitu ya. Lanjut ke nomor terakhir. Dicoba dulu teman-teman. Silakan. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Memang ini agak berat ya teman-teman. Karena beberapa audio di bahasa Inggris, mas di listening TOEFL itu memang menyita waktu. Tapi kalau teman-teman terbiasa itu nanti akan otomatis kok teman-teman. Jadi kayak klik gitu tiba-tiba di kepala kita ketika sudah terbiasa. Oke, jadi makanya saya selalu sampaikan sering-sering latihan ya teman-teman. Nah, jadi saya lihat teman-teman menjawab Bravo, semuanya menjawab Bravo. Gitu ya, kita cek bersama. Silahkan didengar kembali. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Nah, ini kebalikannya juga, teman-teman. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu, itu kebalikannya gitu ya. Dari yang sebelumnya kita sudah ketahui. Seperti itu. Jadi gini, si cewek kan bilang, I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I still got a lot more to do. Aku harus meluncur ke laboratorium kimia. Ada banyak sekali, hanya ada beberapa jam lagi sampai laboratoriumnya tutup. Dan saya masih punya banyak sekali untuk dilakukan. Atau tugasnya masih banyak. Gitu ya, untuk diselesaikan. Nah, kemudian si cowok itu bilang, so you haven't finished the lab assignment yet. Walah, jadi itu kamu belum menyelesaikan tugas laboratoriummu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sebelumnya telah si cowok asumsikan mengenai si cewek. Nah, si cowok itu bilang, walah, jadi itu kamu ternyata belum menyelesaikan tugas laboratoriummu ya. Nah, berarti sebelumnya si cowok itu menganggap kalau si cewek itu sudah selesai. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Bukan yang Bravo ya. Jadi yang Charlie. Her lab assignment was already done. Jadi tugas laboratoriumnya si cewek itu sudah selesai. Kalau yang Bravo, si cewek itu tidak akan melakukan tugasnya atau mengerjakan tugasnya. Bukan teman-teman, karena dia mau buru-buru ke lab kimia gitu ya. Dan masih ada beberapa jam lagi untuk mengerjakan banyak hal seperti itu. Jadi tugasnya si cewek ini banyak banget. Nah, kalau yang alpha, si cewek itu tidak bisa masuk ke dalam laboratorium. Nggak ada keterangan itu tadi, apakah dia bisa masuk atau tidak, teman-teman.
Bahkan si cewek masih bilang masih buka dalam beberapa jam, selama beberapa jam lagi, gitu ya. Berarti masih bisa masuk. Jadi yang alfa bukan. Nah, kalau yang delta, si cewek itu akan mulai bekerja, maksudnya mengerjakan tugasnya dalam beberapa jam lagi. Bukan ya, teman-teman, dia mau sekarang ke mana namanya? Ke laboratoriumnya. Jadi bukan beberapa jam lagi, malah tutup nanti yang beberapa jam lagi labnya. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, bahwa si cowok itu menganggap atau berasumsi sebelumnya, dia pakai had ya, lebih lampau daripada lampau, teman-teman. Jadi sebelum dia mengatakan ini, si cowok itu percaya kalau si cewek itu sudah selesai. Nah, tapi ternyata belum. Makanya jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang listening bagian pertama. Sekali lagi banyakin latihan. Nanti saya harap di sesi malam kalau teman-teman ada waktu mohon hadir lagi ya, karena soalnya beda, teman-teman. Semakin banyak latihan, semakin teman-teman terbiasa. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute, teman-teman. Silahkan. Sepertinya aman ya. Oke deh, nanti kalau teman-teman latihan pun di luar kelas, kalau ada pertanyaan apapun, feel free to ask any questions gitu ya, teman-teman. Thank you so much for your attendance and your participation. And semoga bermanfaat. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you next time.